Setelah membangunkan Master Sekte Jiang, Jiang Yulian memberitahu Master Sekte Jiang tentang kunjungan di Chongjing. Mendengar adik laki-lakinya datang ke pintu, alis Master Sekte Jiang langsung berkerut. Ekspresi wajahnya juga menjadi suram, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Melihat ini, Zeyan berkata, "Ayah mertua, meskipun adik laki-lakimu kejam, bagaimanapun juga kamu adalah kakak laki-lakinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padamu, kan? Kamu tidak perlu terlalu khawatir." Petik 2. Hei, kamu tidak tahu, orang ini dia pasti sedang mencari masalah. Saat itu, Sekte Darah dan Tulangnya merugikan makhluk hidup, yang membuat banyak biksu marah, jadi mereka bertarung melawannya bersama-sama, termasuk aku. Petik 2. Kami mengejar orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang sepanjang jalan, dan akhirnya orang-orang ini melarikan diri. Wilayah dinasti Xiao di wilayah barat baru saja lolos dari bencana. Dia tiba-tiba datang kepadaku untuk membalas dendam, tidak ada yang namanya kakak senior. Sepertinya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Kalian harus menghadapinya terlebih dahulu. Kumpulkan semua murid, jika terjadi kesalahan, kalian berdua harus melarikan diri, sejauh mungkin. Pemimpin Sekte, Jiang memperingatkan Zeyan dan Jiang Yulian. Ayah, mereka hanya sedikit, kita banyak, jadi tidak perlu takut. Jika kamu ingin melarikan diri, kami akan melarikan diri bersama. Kamu tidak akan pernah ketinggalan. Menggelengkan kepalanya. Ya, kami tidak akan meninggalkan ayah mertuamu sendirian, kami harus pergi bersama. Kalau begitu di Chongjing datang ke sini mengejarku. Jika aku pergi, dia tidak akan pernah menyerah. Jika aku tetap di sini, kamu akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kata pemimpin Sekte Jiang, "Ayah, mertua, bagaimana kalau saya menghubungi Tuan Chen? Selama Tuan Chen datang, pasti akan ada cara untuk menangani Sekte Darah dan Tulang ini." Slip giok untuk menghubungi Chen Ping. Tidak perlu. Bahkan jika kita menghubungi Tuan Chen, dia sudah jauh. Saat kita tiba, di Chongjing pasti sudah melarikan diri. Kalian berdua akan bertindak sesuai dengan situasi sebentar lagi. Setelah Jiang Zhongzhu selesai berbicara, dia keluar ruangan untuk menemui di Chongjing. Zeyan dan Jiang Yulian mengikuti di belakang, dan murid lain dari Sekte Jiwa Iblis juga dipanggil. Sebelum Master Sekte Jiang dan yang lainnya tiba di ruangan tempat di Chongjing beristirahat, di Chongjing sudah menyadarinya, dan kemudian memimpin yang lain keluar. "Kakak senior, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu?" Di Chongjing memandang Master Sekte Jiang dan berkata sambil tersenyum. "Adik laki-laki, kekuatanmu saat ini mungkin yang tertinggi di antara semua saudara." Melihat kekuatan di Chongjing, pemimpin Sekte Jiang menjadi semakin panik. Dia baru berada di alam kesengsaraan tingkat 9, tetapi lawannya sudah berada di puncak alam Mahayana tingkat pertama. Tidak ada cara untuk menutupi kesenjangan besar dalam jumlah ini dengan angka. Terlebih lagi, orang-orang yang dibawa oleh di Chongjing semuanya berada di alam kesengsaraan, dan jauh lebih kuat daripada murid dari Sekte Jiwa Iblis. Kakak senior, kamu tidak perlu terlalu banyak memujiku. Jika kamu tidak menyatukan semua orang untuk memburuku saat itu, kekuatanku mungkin akan lebih tinggi daripada sekarang. Anda masih belum membuat banyak kemajuan. Anda masih dalam tahap mengatasi kesengsaraan. Sayang sekali, Tuan kami sangat malu. Begitu di Chongjing membuka mulutnya, dia langsung menyebutkan apa yang terjadi saat itu. Tuan Jiang tahu bahwa dia mungkin tidak dapat melakukannya dengan baik hari ini. "Adik laki-laki, ketika kami meninggalkan guru, dia menyuruh kami untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Meskipun kami adalah pembudidaya iblis, banyak orang yang berprasangka buruk terhadap kami dan bahkan memiliki niat buruk terhadap kami, tetapi kami tidak bisa menyerah pada diri kami sendiri dan harus melakukannya. Martabat penanam iblis harus dipulihkan. Kami mengikuti penanam lain, tetapi metode penanaman kami berbeda. Tidak ada perbedaan mendasar,
Tetapi Anda menghisap darah manusia dan mengunyah tulang manusia. Saya tidak punya pilihan selain melakukan keadilan bagi surga. Pemimpin Sekte Jiang hanya bisa mengungkapkan kesulitannya sendiri. Jika di Chongjing tidak melakukan ini, pemimpin Sekte Jiang tidak akan bisa menyatukan semua orang untuk memburunya. Diam, kamu terus berkata untuk berbuat adil bagi surga. Tahukah kamu apa itu jalan surga? Jangan berpura-pura berbelas kasih kepadaku. Pernahkah kamu membunuh orang atau menjarah sumber daya? Surga dan dunia manusia, Anda memberitahu saya tentang melakukan keadilan bagi surga. Apakah ada jalan surga di dunia surga dan bumi? Ini adalah neraka tempat kita saling membunuh. Sejujurnya, saya di sini untuk membalas masa lalu. Saya ingin menggunakan darah dan tulang Anda untuk meningkatkan kekuatan saya. Di Chongjing berhenti berpura-pura dan berteriak pada Master Sekte Jiang dengan marah. Adik laki-laki, saya bisa mengorbankan darah dan tulang saya, selama Anda bersedia melewati orang-orang dari Sekte Jiwa Iblis saya. Master Sekte Jiang tahu bahwa jika terjadi perkelahian, Sekte Jiwa Iblis mereka akan dihancurkan. Jika dia mengorbankan dirinya sekarang untuk menyelamatkan Sekte Jiwa Iblis, dia sangat bersedia melakukannya. Ayah mertua, Master Sekte, Jiang Yulian, Zeyan dan banyak murid Sekte Iblis Jiwa semuanya memandang Master Sekte Jiang dengan kaget. Semangat pengorbanan diri pemimpin Sekte Jiang sangat menyentuh hati semua orang. Kakak senior, demi sesama murid kita, saya harus menyetujui permintaan Anda. Sayang sekali orang-orang di bawah saya juga membutuhkan pelatihan dan sumber daya. Dan murid-murid dari Sekte Setan Jiwa Anda adalah yang terbaik, sumber daya. Jadi aku tidak bisa berjanji padamu, tidak ada seorang pun dari Sekte Jiwa Iblismu yang tersisa, semuanya akan mati. Mata di Chongjing dipenuhi dengan ketidakpedulian dan kekejaman. Kamu, pemimpin Sekte Jiang tertegun, matanya penuh amarah. Di Chongjing, jika kamu mendorongku, Sekte Jiwa Iblis kita tidak akan mudah terprovokasi jika kita mencoba yang terbaik. Kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Di Chongjing tersenyum dingin, dia meremehkan pemimpin Sekte Jiang sama sekali. Pemimpin Sekte Jiang memandang Di Chongjing dan tahu bahwa tidak ada ruang untuk bernegosiasi dengan orang ini. Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, semua orang di Sekte Jiwa Iblis harus mematuhi perintah dan bertarung dengan orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang ini. Bahkan jika itu berarti kematian, kita tidak bisa membiarkannya. Mereka menghisap darah dan menggerogoti tulang. Pemimpin Sekte Jiang meraung dan menembak langsung ke arah Di Chongjing. Untuk menghadapi seseorang seperti Di Chongjing yang lebih kuat darinya, dia harus menyerang terlebih dahulu dan mengejutkannya. Segera setelah dia mengambil tindakan, pemimpin Sekte Jiang menggunakan seluruh kekuatan dan energi spiritualnya yang mengejutkan untuk bergerak menuju Di Chongjing. Orang lain dari Sekte Jiwa Iblis juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Bagaimanapun, semua orang sudah mati, dan semua orang di Sekte Jiwa Iblis telah melepaskan kekuatan bertarung terkuat mereka. Bum bum bum. Untuk sesaat, ada suara gemuruh terus-menerus di Sekte Jiwa Iblis, dan bumi bergetar. Energi spiritual itu seperti gelombang, menyebar satu demi satu. Namun, murid dari Sekte Jiwa Iblis memiliki kekuatan yang lebih rendah, dan tak lama kemudian seorang murid dari Sekte Jiwa Iblis jatuh ke tanah dengan luka serius. Orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang tidak membunuh mereka, karena jika orang-orang ini mati, mereka tidak dapat digunakan sebagai sumber daya budidaya. Hanya ketika Anda masih hidup, darah dan tulang di tubuh Anda paling berharga. Tapi berbeda dengan makhluk abadi yang jatuh. Bahkan jika makhluk abadi itu sudah lama mati, tulang abadi mereka masih bernilai sangat tinggi. Mata Master Sekte Jiang membelalak dan dia terus menyerang Di Chongjing. Setiap kali dia menyerang, dia sangat kejam. Sayangnya Di Chongjing dengan mudah mengelak setiap saat. Di Chongjing hanya mempermainkan Master Sekte Jiang saat ini. Dia tidak ingin membunuhnya. Dia terus menghindar,
meninggalkan Master Sekte Jiang untuk dipermainkan seperti monyet dan bingung. Tapi murid-murid Sekte Jiwa Iblis itu jatuh satu persatu dan terluka parah. Zeyan mencoba yang terbaik, dan apinya mengarah ke murid-murid Sekte Darah dan Tulang. Sangat disayangkan kekuatan Zeyan terlalu rendah. Bahkan jika api menghantam orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang, mereka tidak akan dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Hanya dalam 10 menit, hanya beberapa murid dari Sekte Jiwa Iblis yang bisa berdiri. Yang lainnya jatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat ini, dia terengah-engah dan merasa sangat sakit di dalam. Konsumsi yang intens membuat Master Sekte Jiang sulit untuk mengumpulkan pukulan yang mengerikan pada saat ini. Dengan begitu banyak murid yang terluka, Master Sekte Jiang sangat cemas. Engah, seteguk darah muncrat, dan aura di tubuh pemimpin Sekte Jiang langsung menurun. Ayah mertua, Zeyan dan Jiang Yulian bergegas dan membantu pemimpin Sekte Jiang. Pada saat ini, aura seluruh tubuh pemimpin Sekte Jiang telah menjadi lemah, wajahnya dipenuhi kerutan, dan dia tampak jauh lebih tua. Api hebat yang menyerang jantungnya, ditambah dengan konsumsi yang cepat, membuat tubuh Master Sekte Jiang tidak mampu menahannya dan dia pingsan. Melihat pemandangan ini, Di Chongjing sangat bangga. Saudaraku, kamu benar-benar noob. Aku tidak melawan. Kenapa kamu tidak bisa? Jika kamu tidak membunuhku, maka aku bisa melakukan sesuatu pada putrimu. Aku punya begitu banyak orang di bawah komandoku, dan mereka belum mencicipinya. Ini seperti menjalani kultivasi ganda. Di Chongjing dengan sengaja memprovokasi pemimpin Sekte Jiang. Kamu, puff. Pemimpin Sekte Jiang memuntahkan seteguk darah lagi, dan napasnya menjadi semakin lemah. Hahaha. Di Chongjing tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Aku mengandalkanmu nenek. Zeyan marah. Jiang Yulian adalah wanitanya. Beraninya Di Chongjing mempermalukannya seperti ini. Saya melihat api keluar dari seluruh tubuh Zeyan, dan seluruh tubuhnya seperti orang yang terbakar. Langit dipenuhi api merah, dan kemudian Zeyan bergegas menuju Di Chongjing dengan putus asa. Zeyan ingin menggunakan tubuhnya sebagai senjata dan langsung mati bersama Di Chongjing. Di Chongjing tertegun sejenak, lalu mencibir, dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu meledakkan dirimu sendiri, kamu bahkan tidak berpikir untuk menyakitiku sama sekali. Di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Chongjing melambaikan tangannya, kabut berdarah. Itu menyebar dan langsung menyelimuti api oker. Api di tubuh Zeyan langsung padam, dan kemudian, dia seperti menabrak dinding. Dia terbang dan jatuh dengan keras di kaki Jiang Yulian. Zeyan, Jiang Yulian ingin membantunya berdiri seperti ini, tetapi dia mencoba beberapa kali tanpa hasil. Zeyan terluka, dan serius. Bagaimanapun, Di Chongjing adalah master di alam Mahayana, dan mudah untuk menangani Zeyan. Yulian, maafkan aku tidak bisa melindungimu. Wajah Zeyan penuh rasa bersalah. Sebagai seorang pria, tidak mampu melindungi wanitanya sendiri adalah tanda paling tidak kompeten. Berhenti bicara, berhenti bicara. Jika Tuhan benar-benar ingin kita mati, maka kita akan mati bersama. Keponakan tertua, aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin mati, tetapi kamu harus membiarkan anak buahku merasa nyaman sebelum kamu mati. Setelah Di Chongjing selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada anak buahnya dan berkata, silakan, jangan merampok. Berbaris satu persatu. Terima kasih, Ketua Sekte. Beberapa orang dari Sekte Tulang Darah terpesona dan kemudian menuju ke arah Jiang Yulian. Di Chongjing, kamu binatang buas, ada apa? Datanglah kepadaku sendiri dan aku akan membawanya sendiri. Jangan lakukan apapun pada putriku. Pemimpin Sekte Jiang meraung, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Mata Zeyan juga menyemburkan api, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Jiang Yulian memegang pedang panjang di tangannya dan memandang orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang,
yang matanya bersinar terang, dengan tekad di matanya. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak bisa membiarkan orang-orang dari sekte darah dan tulang ini berhasil. Gadis kecil, jangan berpikir kamu melawan. Patuh saja dan tutup matamu dan ini akan segera berakhir. Kami berjanji akan sangat lembut padamu, apalagi kamu bukan gadis muda lagi, jadi jangan-jangan berpura-pura menjadi apapun. Gadis yang setia dan setia. Jika Anda melayani kami dengan baik, kami dapat meminta ketua sekte untuk melepaskan Anda. Beberapa pria dari sekte tulang darah membujuk Jiang Yulian.